Halo Kitcheners, pernahkah kalian berpikir mengapa sih kulit orang berbeda-beda? Atau kenapa tinggi badan orang berbeda-beda? Nah, jawabannya adalah karena perbedaan materi genetik. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi genetik, yaitu DNA. Sudah siap semua? Oke, mari kita mulai. Oke, Kitcheners, yang pertama kita akan membahas tentang DNA. Kita mulai dari definisinya. DNA itu adalah unit pembawa sifat keturunan dan dia mempunyai pengaruh besar untuk pertumbuhan dan perkembangan individu. Kemudian DNA itu jika ia dibungkus oleh protein histon dan juga non-histon pada sel eukariotik, maka disebut dengan kromatin. Kromatin ini banyak dijumpai di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis kromatin, yaitu yang pertama adalah heterokromatin dan juga eukromatin. Heterokromatin adalah bentuk inaktif atau belum aktif, dengan cirinya yaitu berwarna lebih gelap dan terlihat lebih menggumpal. Sedangkan eukromatin atau kromatin yang sesungguhnya, dia adalah bentuk aktif serta dengan ciri yang terlihat terang. Nah, kromatin ini saat proses mitosis dan meiosis akan mengalami pemadatan yang disebut dengan kromosom. Selanjutnya, apa sih yang membuat eukromatin dan heterokromatin itu aktif dan tidak aktif? Nah, setidaknya ada dua jenis proses perubahan ekspresi, yaitu yang pertama metilasi dan asetilasi. Metilasi menyebabkan inaktif atau singkatannya metilasi make mood, artinya inaktif. Kemudian untuk asetilasi, dia membuat aktif. Asetilasi make aktif. Kemudian apa saja yang menyusun dari DNA? Penyusun DNA disebut dengan nukleotida. Nah, pasti kalian sering mendengar istilah apa itu nukleotida, nukleosida, dan juga basa nitrogen. Nukleotida itu bentuk paling lengkap, terdiri dari basa nitrogen, gula, dan juga fosfat. Jenis gula tergantung pada jenis asam nukleatnya. Jika pada DNA, maka jenis gulanya adalah deoksiribosa. Dan jika pada RNA, maka jenis gulanya adalah ribosa. Sedangkan untuk nukleosida hanya terdiri dari basa dan juga gula. Kemudian nukleotida ini dibagi menjadi dua penyusun. Penyusun utama nukleotida yaitu ada basa purin dan juga pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, disingkat pure as gold. Kemudian untuk pirimidin
terdiri dari sitosin jika pada DNA, urasil jika pada RNA, dan juga timin. Basa-basa ini saling berikatan. Untuk ikatan antara adenin dan timin adalah 2 ikatan. Sedangkan pada sitosin dengan guanin adalah 3 ikatan. Artinya, ikatan yang lebih kuat adalah ikatan antara sitosin dan guanin. Selanjutnya, kita akan membahas degradasi dari purin. Pada grafik degradasi purin terlihat beberapa contoh nukleotida. Di antaranya ada guanin monofosfat atau GMP, inosin monofosfat atau IMP, dan juga adenin monofosfat atau AMP. Untuk jalur pertama yaitu GMP akan mengalami degradasi menjadi bentuk nukleosida yaitu guanosin, dan terdegradasi lagi menjadi guanin, kemudian menjadi santin. Dengan bantuan santin oksida akan menghasilkan asam urat. Kemudian untuk inosin monofosfat akan menjadi inosin hipoksantin. Dengan bantuan santin oksida akan menjadi santin, dan dengan bantuan santin oksida kembali akan menjadi asam urat. Untuk jalur adenin monofosfat, dia akan mengalami degradasi menjadi adenosin. Kemudian dengan bantuan adenosin deaminase, dia akan berubah menjadi inosin dan menjadi hipoksantin. Dengan bantuan santin oksida akan menjadi santin dan kemudian menjadi asam urat. Di sini terlihat bahwa santin oksida dihambat oleh molekul allopurinol. Itu sebabnya allopurinol digunakan dalam terapi atau pengobatan asam urat. Selain allopurinol, ada juga probenecid. Masing-masing untuk pengobatan asam urat. Untuk allopurinol dengan memblok santin oksida sehingga hipoksantin tidak menjadi santin atau santin tidak menjadi asam urat. Oke, kita masuk di bahasan terakhir yaitu clinical correlation atau aplikasi klinik. Ada 2 jenis penyakit atau kelainan di pertemuan kali ini, yaitu adenin atau adenosin deaminase defisiensi dan juga Lesch-Nyhan syndrome. Untuk adenosin deaminase defisiensi akan menyebabkan istilahnya adalah lymphotoxicity yang merupakan imunodefisiensi. Mengapa? Karena disfungsi sel T, sel B, dan nuclear killer cell. Kemudian untuk Lesch-Nyhan syndrome disebabkan karena tidak adanya enzim yang mengubah hipoksantin menjadi IMP atau yang mengubah guanin menjadi GMP, sehingga menyebabkan penumpukan asam urat dan menyebabkan penyakit hiperurisemia dan juga GOLD. Lesch-Nyhan syndrome ini dapat diobati dengan allopurinol. Ya, sekian untuk bahasan kali